Ya, sahabat Dakau TV yang kami cintai, selamat bersua dalam program Dialog Dakau TV yang akan secara rutin membahas dan mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, kali ini kita bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen di Pasca Sarjana Hukum Universitas Wiraraja Madura, Dr. Zainuddin MH. Dan secara akademik, beliau adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membahas persoalan-persoalan hukum, di samping karena background beliau sebagai orang yang menggeluti dunia hukum sejak mulai S1, S2, dan S3 dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Unisula Semarang begitu. Dan banyak sekali penelitian-penelitian beliau yang berkaitan dengan persoalan hukum baik pada level Madura dan nasional. Nah, sahabat Dakau TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu doktor di Universitas Wiraraja, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, begitu ya. Apa kabar, Pak Doktor? Alhamdulillah, saya baik, Mas Dayat. Bagaimana juga kabarnya ini? Alhamdulillah. Semoga sahabat Dakau TV juga senantiasa diberi kebaikan dan kesehatan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, mungkin kita perlu ngobrol santai dulu, perspektif Pak Doktor berkaitan dengan dunia hukum di Indonesia lah, seperti apa kira-kira? Monggo, Pak Doktor. Baik, terima kasih Mas Dayat. Saya diberikan kesempatan untuk menyapa pemirsa Dakau TV ya. Ini untuk pertama kalinya dan saya sangat senang dengan kesempatan ini. Saya bisa mengkomunikasikan apa-apa yang kita pelajari di kampus ya, supaya keberadaan kita dan ilmu-ilmu yang kita kembangkan di kampus ini bermakna untuk masyarakat luas. Saya kira usaha-usaha seperti ini memang sangat penting untuk dilakukan ya. Akademisi sudah saatnya tidak hanya hidup di kampus menjadi Manara Gading, tapi harus punya kesempatan untuk menyapa banyak orang ya, berkontribusi untuk memberikan pencerahan-pencerahan untuk masyarakat kita. Baik, kembali kepada apa yang di awal ditanyakan oleh Mas Dayat tadi. Jadi kalau berbicara hukum, paling tidak kita berbicara 3 hal ya. Yang pertama, kita harus paham dulu substansi hukumnya ya. Jadi apakah hukumnya itu memang punya keberpihakan terhadap keadilan ya, kepada kesejahteraan ya. Karena kita walaupun ini negara hukum, tapi sejatinya juga harus bergeser kepada negara kesejahteraan ya. Hukum ya, itu sedikit saya agak lebih tadi ada yang perlu dipertajam lagi mungkin Pak Doktor berkaitan dengan tadi ada hukum yang berpihak kepada keadilan, hukum yang berpihak kepada kesejahteraan ya. Sebelum lanjut, mungkin kalau kesejahteraan ukurannya bolehlah secara gamblang gitu ya, soal bagaimana pemenuhan kebutuhan mendasar bagi warga negara mungkin. Kalau keadilan kira-kira apa tolok ukurnya yang bisa kita jadikan indikator untuk melihat bahwa hukum itu berpihak kepada keadilan, Pak Dokter? Kalau menurut saya keadilan itu memang abstrak ya, tapi saya kira juga perlulah ada indikator yang memang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya. Jadi tidak mungkin kita seterus-terusnya mengabstraksikan keadilan ya. Kita harus berhasil menerjemahkannya dalam wujudnya yang konkret yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kalau selama ini kita memahami keadilan itu sebatas keadilan prosedural ya. Artinya yang penting sudah memenuhi standar-standar prosedur yang ditetapkan oleh hukum, apapun hasilnya, apakah itu bermanfaat atau tidak keputusan hukumnya, ya, yang penting kita sudah berhasil mewujudkannya secara prosedural. Nah, saya ingin ke depan keadilan ini bisa lebih diabstraksikan, ya, dalam rangka untuk merespon rasa keadilan di masyarakat.
Jadi putusan hukum itu harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Tidak lagi hanya memenuhi prosedur-prosedur hukum acara saja, tapi tidak sampai pada tujuannya ya. Jadi kita ini bolak-balik prosedur-prosedur gitu kan, tapi tujuan terakhirnya itu kan mewujudkan keadilan di masyarakat. Benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Kebermanfaatnya itu real, nyata di masyarakat. Ya. Bisa mewujudkan kesejahteraan gitu ya, tidak hanya keadilan tapi kesejahteraan juga. Tidak boleh kita atas nama hukum itu kemudian bikin orang miskin misalnya ya, bikin orang menangis misalnya ya. Nah, hukum itu dalam wujud keadilan di masyarakat itu harus benar-benar bisa mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Kalau mengutip pendapatnya Jeremy Bentham itu, hukum itu tujuan akhirnya itu harus membahagiakan. Nah, jadi mazhab utilitarianisme itu kan menurut saya sangat baik, relevan juga untuk diwujudkan ya. Jadi pada akhirnya hukum itu harus mampu mewujudkan kebahagiaan. Ya. Itu Ya, salah kalau satu tidak salah, tujuan dari hukum. kalau tidak salah katanya Jeremy Bentham, more happiness to more number people gitu ya, soal kebahagiaan itu ya. Ya, betul itu Pak Dokter. Ya. Tadi apa yang mau dielaborasi di depan tadi selain soal kesejahteraan, keadilan dan seterusnya? Monggo dilanjutkan Pak Dokter. Nah, untuk yang kedua, jadi yang pertama kita harus pahami dulu hukumnya. Apakah benar-benar berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kebermanfaatan, ya, kesejahteraan, ya. Kemudian yang kedua, kalau membahas hukum itu, kita juga harus berbicara strukturnya, struktur hukumnya. Siapa yang menegakkan hukumnya? Apakah sudah baik? Apakah sudah berintegritas? Ya kan? Nah, ini penting untuk melengkapi berbagai kekurangan dalam substansi hukumnya. Kita menyadari tidak ada hukum yang selengkap-lengkapnya, yang sesempurna-sempurnanya begitu, yang bisa menyelesaikan banyak hal begitu ya. Tapi itu harus didukung dengan struktur hukum yang baik. Artinya penegak hukumnya harus baik. Apapun kekurangan daripada hukum itu, kalau strukturnya baik, penegak hukumnya baik, saya kira teman-teman penegak ini bisa melengkapi kekurangan itu. Ya. Nah, kalau misalnya ingin wajah hukum Indonesia ini bersih ya, dari KKN misalnya, ya, maka harus menjadi contoh pertama dan terbaik. Penegak hukumnya juga harus bersih. Ya. Tidak mungkin kita misalnya ngelap kaca yang kotor pakai lap yang kotor misalnya ya. Nah, jadi mungkin kita berhenti di situ mungkin Pak Dokter ya. Kita ingin menarik ini pada realitas di mana manusia tidak ada yang sepenuhnya kemudian bebas dari berbagai kepentingan dan pengaruh begitu ya, bahwa manusia itu akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, kemudian interaksi dengan siapa dia. Nah, aparat penegak hukum kita juga berada di ruang-ruang yang seperti itu. Artinya memang meskipun tidak ada niatan dari mereka secara personal, secara individual dari dalam dirinya untuk kemudian misalnya melakukan penyimpangan hukum, bagaimana Pak Dokter melihat proses yang memungkinkan misalnya mempengaruhi para aparat penegak hukum kita gitu? Baik, terima kasih. Mungkin ini kita masuk yang ketiga ya. Jadi kalau merubah hukum, ya, merevisi, mengamandemen itu gampang. Itu gampang. Kapan saja kita mau itu gampang ya. Termasuk juga merubah strukturnya, merubah penegak hukumnya, ya, yang awalnya itu saja ya. Tapi di era reformasi ini kan sudah banyak orang-orang baru yang berhasil diorbitkan ya, ditampilkan ya. Jadi kita mau lihat penegak hukum yang misalnya dari latar belakang kaum bersorban, bersarung misalnya ya. Sudah banyak kita ini orbitkan orang-orang baru di era reformasi. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa merubah kondisi penegakan hukum secara lebih baik? Belum tentu juga, karena kalau kita evaluasi masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Nah, yang ketiga ini memang yang sulit. Jadi culture untuk penegakan hukumnya ini memang harus bersabar, harus cukup waktu untuk melakukan ini.
Nah, merubah kultur ini memang lebih sulit daripada merubah struktur, daripada merubah hukumnya. Memang butuh waktu. Ya, makanya dalam sistem rekrutmen, misalnya dalam pos-pos strategis dalam penegakan hukum itu harus benar-benar seketat-ketatnya merekrut orang-orang yang penuh integritas. Ya. Kita tidak boleh lagi main-main, ya, apalagi dalam kondisi carut-marut penegakan hukum kita saat ini. Jadi ke depan ini harus benar-benar seketat-ketatnya orang-orang yang duduk di posisi-posisi strategis dalam penegakan hukum ini adalah mereka-mereka yang teruji integritasnya, teruji idealismenya. Ya. Saya memahami Mas Dayat, kita memang sulit keluar dari kultur ini, ya, karena ada banyak fakta menunjukkan orang-orang yang dulunya idealis, ya, bahkan mereka dari kampus sudah banyak masuk dalam birokrasi penegakan, mereka kultur lama. Ya. Hukumnya baru, strukturnya baru, tapi kulturnya kultur lama. Hasilnya ya sama saja, ya. Hasilnya sama saja. Jadi masih banyak, mohon maaf ya, kenapa korupsi itu tidak berhasil sampai sekarang kita benahi, ya, penanganannya, karena kita masih terbiasa dengan kultur lama. Ya. Kultur korup ini kultur lama. Ya. Jadi kalau hukumnya baru, orang-orangnya baru, tapi kulturnya ini kultur lama yang masih belum bisa kita rubah sepenuhnya. Ini butuh waktu menurut saya dan butuh kedisiplinan yang sangat baik, ya, ke depan bagaimana caranya merubah kultur ini. Jadi itu pendapat saya. Kultur, apakah dia lebih kepada kultur atau sistem yang mempengaruhi aparat penegak hukum itu kemudian terjadi misalnya tidak diharapkannya proses penegakan hukum itu lebih karena sistem Ya. atau budaya mungkin menurut Pak Doktor? Ya, ya termasuk sistem, ya. Artinya sistem itu kan terdiri daripada unsur-unsur, ya. Jadi kalau berbicara sistem itu kan berbicara berbagai unsur yang terintegrasi satu sama lain, tak terpisahkan, ya. Whole integrated, ya. Termasuk mungkin menurut saya culture ini, ya, culture dan masyarakat juga ini menurut saya juga termasuk dalam sistem itu, ya. Jadi kalau berbicara sistem penegakan hukum itu memang seperti yang saya sampaikan tadi, jadi dari awal bagaimana hukum itu dibentuk, ya, sistemnya bagaimana, ya, kemudian sistem rekrutmen penegakan hukumnya itu bagaimana, ya, kemudian sistem penegakan hukumnya termasuk culture-nya ini menurut saya juga bagian daripada sistem itu yang harus dirubah menurut saya, ya, harus dipahami bersama. Jangan lagi menyalahkan hukumnya saja, jangan lagi menyalahkan strukturnya saja, ya, sementara culture-nya bagian daripada sistem itu masih belum mampu kita rubah itu. Belum lagi masyarakatnya, ya. Masyarakatnya ini menurut saya harus punya kesadaran penuh mendukung penegakan hukum ini menjadi lebih bersih, ya. Nah, saya khawatir masyarakatnya ini juga termasuk yang kotor. Artinya apa? Banyak masyarakat kadang-kadang yang abai, menganggap atau memaklumi, ya, memaklumi hal-hal yang sebenarnya itu culture yang tidak baik, ya. Misalnya, ya, contoh saja, misalnya dalam sistem rekrutmen penegak hukum, ya, misalnya mau jadi polisi, misalnya mau jadi jaksa dan lain-lain, misalnya, ya, itu culture-nya, ya, di masyarakat itu terbangun opini bahwa itu maklum dan boleh kalau misalnya mohon maaf menggunakan uang misalnya, ya. Padahal aturannya nggak boleh pakai uang, tidak boleh suap menyuap, ya. Tapi di masyarakat itu dimaklumi. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan itu dimaklumi saja. Jadi seolah-olah tidak sah menjadi pegawai kalau tidak pernah melakukan itu, gitu, ya. Misalnya lagi yang sering terjadi itu misalnya menyelesaikan proses tilang menilang di jalan misalnya, ya. Itu culture itu, ya. Itu culture yang menurut saya masyarakat harus mau berusaha merubah itu. Tidak boleh lagi diselesaikan di jalan, ya. Ada prosedur yang harus ditaati, ya. Nah, kalau itu didukung sampai sekarang masih dibiarkan dan masyarakat memaklumi itu, nah, saya kira
memang ke depan kita tantangannya berat untuk merubah culture penegakan yang model-model seperti ini. Ya. Jadi itu pendapat saya. Ya, kalau dilihat dari semacam struktur, kemudian hukumnya sendiri, ada budaya, ada sistem, Pak Dokter sendiri seberapa optimis sesungguhnya perbaikan hukum kita itu akan berada pada posisi yang dalam tanda kutip normal lah. Ya, saya sebagai akademisi hukum harus optimis mengajak seluruh elemen masyarakat, membangun optimisme supaya penegakan hukum ini menjadi semakin lebih baik ke depannya ya. Optimisme itu harus tetap kita rawat, harus kita jaga ya. Jangan sampai kita berputus asa dengan berbagai permasalahan penegakan hukum yang memang kita akui butuh waktu untuk terus diperbaiki ya. Nah, menurut saya yang bisa menjaga optimisme kita itu tetap baik ya. Yang pertama menurut saya penegak hukum kita ini harus mau belajar, harus tetap mau belajar ya. Saya senang kalau misalnya teman-teman penegak hukum ini di sela-sela kesibukannya masih mau belajar. Artinya apa? Di samping rutinitas sehari-hari dengan culture-nya itu, dia masih mau membangun idealisme itu. Kalau kami melakukan perubahan apapun, ya berangkat dari idealisme. Makanya saya menyambut baik kalau misalnya ada teman-teman penegak hukum itu mau belajar, mau kuliah bersama kami. Nah, artinya apa? Kita masih punya banyak harapan-harapan, membangun idealisme untuk perbaikan-perbaikan kalau nanti dia kembali ke institusinya. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi mau belajar dulu, ya. Supaya ada modal untuk perbaikan-perbaikan. Ya. Tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dilestarikan di institusinya masing-masing gitu ya. Artinya dia mau berubah dengan cara belajar itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga optimisme itu menurut saya memang harus ada usaha dari diri kita sendiri. Paling tidak menjadi tauladan lah ya. Jadi kita ini kan sekarang merasa krisis ya, krisis kepemimpinan ya, krisis tauladan ya. Nah, penegak hukum ini menurut saya harus memulai dari diri sendiri, ibda binafsik. Jadi kalau memang tugasnya menegakkan hukum, mestinya dia secara pribadi harus menunjukkan bahwa dia itu benar-benar penegak hukum yang bersih. Jadi yang kedua adalah tauladan. Mulai dari diri sendiri, buktikan kepada masyarakat bahwa dia penegak hukum yang bersih, menurut saya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau mau ngelap kaca yang kotor, syaratnya dia harus menjadi lap yang bersih. Tidak boleh ikut kotor, ikut culture. Takutnya dia ikut culture gitu kan. Gitu. Padahal dia dari kaum santri. Misalnya dulu dia sebelum jadi polisi misalnya jadi santri ya kan. Nah, tapi dia terbawa culture. Terbawa culture yang kotor itu. Akhirnya dia tidak menjadi lap yang bersih, ikut kotor juga. Nah, saya optimis kalau dia bisa menjadi tauladan bahwa dia bisa menjadi penegak hukum yang bersih. Kemudian yang ketiga, optimisme penegakan hukum ini akan semakin baik kita rawat dan kita tetap yakin bisa berjalan baik kalau masyarakatnya ini mendukung. Makanya kita ini orang-orang di kampus ini jangan hanya hidup di kampus. Semuanya harus keluar menurut saya ya. Saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan saya di seluruh kampus se-Indonesia ya. Saatnya sekarang ini kita keluar semua dari kampus, berikan masyarakat itu pencerahan-pencerahan. Supaya mereka semuanya punya kesadaran untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Ya. Nah, jadi tidak lagi kita ini menciptakan dunia kita sendiri di kampus. Ya. Saatnya kita ini turun gunung begitu ya, turun gunung memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat ini semuanya mendukung. Ya. Tidak larut dengan culture lama, ya, dengan budaya-budaya lama. Kita ini harus sadar kita ini hidup di era reformasi ya. Yang salah satu tujuan utamanya adalah membersihkan negeri ini dari culture korup ya. Bersih. Kita hidup bernegara bersih. Ya. Ini kalau tidak didukung oleh masyarakat ya yang bersih ya, saya kira ini sulit kita wujudkan ke depan ya. Saya kira itu harapan-harapan saya ya supaya kita tetap
bisa menjaga optimisme supaya penegakan hukum kita ke depan menjadi lebih baik. Seperti itu, Mas Dayat. Ya, kalau melihat realita yang terjadi, kalau di persentase berapa persen Pak Doktor ini terhadap perbaikan hukum kita ke depan? Kalau di persentase, kebetulan saya bukan orang kuantitatif ya. Tapi menurut saya kalau misalnya diestimasi begitu ya, karena saya terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya kualitatif ya. Kalau diestimasi ya, memang kita masih jauh ya. Saya berharap sebenarnya reformasi kita ini bisa menjadikan hukum dan penegakannya ini menjadi lebih baik ya. Tapi akhir-akhir ini banyak kritik yang saya akui memang ya, saya tidak boleh menutup mata. Saya akui kita ini sepertinya ada sedikit agak mundur ya dari awal-awal cita-cita kita menegakkan hukum yang seadil-adilnya di era reformasi di awal-awal itu. Ya. Misalnya ada kritik yang saling melindungi satu sama lain. Hukum dibentuk untuk melindungi kepentingan kelompok-kelompok politik tertentu misalnya ya. Ini kritik ya. Atau sebaliknya, kekuasaan juga dipakai untuk membuat hukum-hukum yang sekiranya berpihak dan melindungi ya kelompok kepentingan kelompok politik tertentu ya. Sebaliknya, hukum juga membalas ya budi baiknya ya, melindungi ketika dia melakukan apapun yang menjadi kebijakannya gitu ya. Padahal kebijakannya itu dikritik banyak orang ya. Tapi hukum karena sudah dibentuk untuk melindungi, akhirnya dia balas budi melindungi ya. Penegak hukumnya tahu tentang itu, bagaimana caranya melindungi dengan hukum-hukum yang sudah dibuat itu. Nah, yang seperti ini nih menurut saya tidak boleh terjadi ke depannya ya. Tidak boleh kita dengan kekuasaan kita kemudian kita membentuk hukum ya, mempengaruhi hukum ya untuk tujuan-tujuan kepentingan-kepentingan tertentu. Biarlah hukum itu menjadi menjadi penjaga ya keadilan, penjaga kedudukan yang sama ya, di depan hukum ya. Nah, saya merindukan itu ya. Jadi bagaimana kita ke depan memposisikan hukum itu benar-benar sebagai penjaga keadilan, tidak berpihak kepada siapapun, kepada kelompok kepentingan apapun ya. Biarlah hukum itu bekerja berdasarkan nalar keadilannya menurut saya. Ya. Boleh saya sederhanakan bahasanya Pak Dokter, mungkin Pak Dokter sedang optimis di tengah pesimisme, atau sebaliknya pesimis di tengah optimisme dalam perbaikan hukum Indonesia di masa mendatang ini. Ya boleh, ternyata Anda punya kemampuan untuk membaca pikiran saya ya. Jadi betul juga ya. Jadi walaupun saya mengatakan tadi kita tetap optimis ya, tapi pada saat yang sama rasa pesimisme dengan kondisi sekarang ini juga bergelayut di pikiran kita, menjadi sebuah kegelisahan begitu ya. Apakah ke depan kita masih punya cukup energi gitu kan untuk menjaga optimisme ini gitu ya. Ya. Tapi saya senang ya dapat partner gitu, dapat support dari orang-orang seperti Mas Dayat ini gitu ya. Jadi walaupun beliaunya ini tidak berlatar belakang hukum, tapi kemampuan untuk merasakan dan ya memikirkan apa yang kami pikirkan ya di dunia hukum ternyata nyambung gitu loh Mas saya. Terima kasih Mas Dokter. Menarik memang, paling tidak kita sadar berada pada posisi yang tidak sedang baik-baik saja. Itu satu potensi menurut saya, sehingga kita bisa keluar akan menjadi lebih baik daripada situasi sebelumnya. Dan luar biasa menarik dialog kita dengan Dr. Zainuddin, praktisi hukum dan akademisi di Universitas Wiraraja. Ini adalah obrolan atau dialog awal kita dengan beliau. Nanti kita akan berdialog lagi pada masa-masa yang akan datang, dan setidaknya kita akan meminta perspektif hukum dari beliau sepekan sekali lah, biar masyarakat
Indonesia ini juga mendapat pencerahan dari daerah gitu. Jadi tidak dunia kita ini didominasi oleh orang pusat, orang Jakarta gitu. Ternyata Indonesia memiliki banyak intelektual yang juga memiliki kapasitas yang menurut saya jauh juga bisa melampaui apa yang ada di pikiran kita selama ini. Mungkin dialog ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dan kita akan berdialog dengan Dr. Zainuddin terkait dengan persoalan hukum yang ada di Indonesia maupun yang ada di daerah pada episode-episode yang akan datang. Terima kasih Pak Dr. Zainuddin, sehat selalu dan Sama-sama. sukses di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, pemirsa atau sahabat Dakau TV yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita atau dialog kita dengan Dr. Zainuddin, salah satu praktisi dan akademisi hukum di Universitas Wiraraja Madura. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan berjumpa kembali pada dialog yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.